kedudukan yang ada di dunia itu bukanlah merupakan jaminan bahwasanya manusia itu akan mendapatkan hal yang sama di hari kiamat. Kenapa demikian? Sebab orang-orang Arab pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadang mempunyai keyakinan yang salah. Mereka merasa kalau di dunia mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kedudukan yang tinggi, nanti di akhirat mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi juga. Sebaliknya yang di dunia itu mendapatkan kedudukan yang rendah, nanti di hari kiamat itu juga akan rendah. Itu keyakinan dari sebagian orang-orang Arab pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan khafidatur rafi'ah, bahwa keyakinan mereka itu salah. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala justru akan merendahkan orang-orang yang dulunya di dunia mulia, dipandang sebagai orang yang mempunyai kedudukan tinggi karena populer, karena punya jabatan, karena kaya raya, karena rupa yang rupawan dan lain-lainnya yang sifatnya fisik. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala juga akan meninggikan derajat dari orang-orang yang di dunia dulunya dipandang rendah karena mungkin mereka adalah budak, karena dulunya mungkin mereka miskin, karena mungkin rupa mereka yang tidak rupawan. Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan karena keimanan yang mereka miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir. Setelah membahas surah Al-Hadid, maka pada hari ini kita akan membahas surah Al-Waqi'ah. Satu surah yang familiar bagi kita, surah yang di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang keadaan hari kiamat, maka kemudian disebut dengan Al-Waqi'ah. Di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ini menggambarkan tentang golongan-golongan manusia nanti pada hari kiamat. Surah Al-Waqi'ah ini merupakan bagian dari surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Yang pokok pembicaraannya memang merupakan bagian dari surah-surah Makkiyah yang membicarakan tentang persoalan kiamat. Persoalan kiamat merupakan salah satu pokok yang ada di dalam agama. Seperti yang saya sering sampaikan, bahwa di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW kita akan mendapatkan bahwa ada 2 dari 6 rukun iman yang sering disebutkan, yaitu al-imanu billah wal iman biyaumil akhir, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keimanan kepada hari akhir. Karena keimanan kepada Allah dan hari akhir inilah yang banyak membuat manusia
memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Sementara orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada hari akhir, maka biasanya mereka cenderung untuk melupakan bagaimana sesungguhnya mereka bisa memberikan hal yang terbaik di dalam kehidupan. Suratul Waqiah. Ada beberapa hadis sebelum kita membahas tentang surah Al-Waqiah, beberapa hadis yang berkaitan dengan Suratul Waqiah. Hadis yang pertama dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Dalam riwayat yang lain fi kulli lailatin, siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah di setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa faqah. Faqah itu adalah faqrah, kefakiran. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu memberikan pesan kepada anak-anaknya supaya banyak membaca surah Al-Waqi'ah agar dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kefakiran. Sehingga ketika di akhir hayatnya beliau itu sebelum meninggal dunia dikunjungi oleh Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, "Ma tashtaki?" Kamu mengadukan apa? Kata Abdullah bin Mas'ud, saya hanya mengadukan dosa-dosa saya. Saya berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa saya. Fama tashtahi? Apa yang kamu harapkan? Kata Abdullah bin Mas'ud, rahmatu Rabbi. Yang saya harapkan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Padahal Abdullah bin Mas'ud itu adalah seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan dikatakan bahwasanya beliau itu selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di akhir hayatnya pun beliau itu masih khawatir bahwa beliau itu masih mempunyai dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang jauh gitu. Jadi Abdullah bin Mas'ud ketika ditanyakan, "Ma tashtaki?" Apa yang kamu adukan? Saya ini masih punya banyak dosa. Kalau begitu apa yang kamu harapkan? Ditanya lagi oleh Utsman bin Affan. Kata Abdullah bin Mas'ud, rahmatu Rabbi. Saya berharap rahmat dari Tuhanku, kasih sayang dari Allah agar dosa saya ini diampuni. Utsman bin Affan kemudian bertanya, ala amurulaka bi'ata. Kamu ingin saya beri sesuatu? Kata Abdullah bin Mas'ud, la hajatan li fi, saya sudah tidak butuh pada dunia. Kata Utsman bin Affan, kamu kan punya anak-anak perempuan yang banyak, apa kamu tidak khawatir? Utsman bin Affan kan kaya, mau saya bantu. Kata Abdullah bin Mas'ud, atakhsha ala banati al-faqra, inni amartu banati yaqra'na kullailatin suratal waqi'ah. Kamu khawatir kefakiran kepada anak-anak perempuan saya. Saya sudah menyuruh mereka untuk membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam. Sebab saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a suratal waqi'ah kulla lailah lam tusibhu faqatun abadan." Siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kefakiran. Maka itu yang kemudian diberikan bekal oleh Abdullah bin Mas'ud kepada anak-anaknya. Dan beliau tidak khawatir karena hal tersebut sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kemudian makanya surah Al-Waqi'ah sering diamalkan bagi mereka yang tidak ingin terhindar dari kefakiran. Dalam riwayat yang lain itu bahwa dikatakan wa akhraja ad-Dalami anhu marfu'an, "Allimu nisa'akum suratal waqi'ah fa innaha
suratul ghina. Ajari anak-anak perempuan kamu surah Al-Waqi'ah, karena surah Al-Waqi'ah itu adalah surah kekayaan. Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan. Walaupun ada yang memahami bahwa di sini tidak mesti kemudian harus kaya, akan tetapi yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah lam tusibhu faqatun, tidak akan tertimpa kefakiran, artinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan. Sebab dalam bahasa Arab itu ghani itu kan cukup itu. Cukup artinya kebutuhan dirinya itu cukup. Jadi dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kemudian kita ingat apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kriteria cukup itu ghani. Ada seorang sahabat kan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana kamu bisa membedakan kami ini termasuk ke dalam bagian yang mukhifin, yang memperingan beban, atau musakil, yang memperbanyak beban di dalam perjalanan menuju hari akhir?" Rasulullah kemudian bertanya, "Di rumah kamu itu ada jatah makanan lebih dari 3 hari enggak?" "Enggak Rasul, enggak ada." "Kalau begitu kamu termasuk dalam bagian orang-orang yang mukhifin, yang memperingan bekal, barang bawaan menuju akhirat. Kalau lebih dari itu ya termasuk musakil." Nah, rata-rata kita sekarang ini termasuk musakil, karena yang ada di rumah kita bukan hanya lebih dari 3 hari, sabulan setahun bodoh kita. Oleh korban tahun sepon ribu kali rupiah tahun sepon kita ikakan. Suratul Ghina. Cuma dalam hal ini kemudian ada hal yang lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan berkaitan dengan suratul Waqi'ah. Apa itu? Qala Abu Bakar. Abu Bakar itu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad syibta." Ya Rasul, saya lihat engkau sudah berubah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Sayyabatni Hud wal Waqi'ah wal Mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Ya, saya ini dibuat uban oleh surat Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasaalun, surah An-Naba, dan wa idza syamsu kuwirat, surah At-Takwir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iya, memang saya ini sekarang sudah kelihatan tua, ada banyak uban pada diri saya karena surat-surat yang ini yang turun kepada saya, yang diantaranya adalah surah Al-Waqi'ah." Kenapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai uban ketika merenungkan apa yang ada dalam surah Al-Waqi'ah? Karena memang di dalam surah Al-Waqi'ah kita akan mendapatkan gambaran tentang dahsyatnya hari kiamat, termasuk juga bagaimana nanti orang-orang di hari kiamat itu terbagi kepada yang beruntung dan terbagi kepada orang yang celaka. Dan ada rasa khawatir juga pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang beliau khawatirkan itu adalah umatnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling difikirkan itu adalah umatnya, agar umat beliau itu senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca surah Al-Waqi'ah itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berubah. Sementara kita itu jarang ketika membaca surah-surah ini, karena perenungannya mungkin berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagian hadis yang berkaitan dengan surah Al-Waqi'ah. Termasuk bahwasanya surah Al-Waqi'ah merupakan salah satu surah yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat sholat subuh. Dari Jabir bin Samurah yaqul,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli as-shalawati al-khamsah kanahwi sholatikum allati tusalluna al-yaum. Rasulullah itu dulu sholat 5 waktu seperti halnya sholat kalian pada hari ini. Walakinnahu kana yukhaffif, akan tetapi Rasulullah itu meringankan. Kana sholatuhu akhaffa min sholatikum. Sholat dari Rasulullah itu lebih ringan dari sholat kalian. Itu kata Jabir ibnu Samurah kepada sahabat-sahabat pada waktu itu. Jadi sholat beliau itu dikatakan ringan. Tapi coba kita lihat bagaimana ringannya sholat dari Rasulullah itu. Wa kana yaqra'u fil fajri al-waqi'ah wa nahwaha minas suwar. Rasulullah itu biasa membaca pada saat sholat subuh itu surah Al-Waqi'ah. Jadi kata Jabir bin Samurah, Rasulullah itu sholatnya ringan, agak cepat. Tapi kemudian gambaran cepatnya sholat Rasul itu kalau subuh membaca surah Al-Waqi'ah. Itu kata Samurah cepat itu sudah. Jabir bin Samurah. Kalau kita sekarang membaca surah Al-Waqi'ah itu, ada jamaah anak guru. Saya ingat waktu kecil ayah saya itu biasa baca surah panjang itu, surah pada waktu sholat subuh. Di rakaat pertama beliau baca surah Yasin. Iya, sampai selesai. Kemudian rakaat kedua baca surah Al-Waqi'ah. Iya, setiap hari. Sampai memang sudah ketika selesai hampir tinggal sedikit waktu subuh itu. Dan memang jamaahnya sedikit. Jadi ada tetangga yang kemudian ikut terkejut langsung, panjang sekali. Karena surah pada rakaat pertama membaca surah Al-Waqi'ah, surah Yasin, dan saat rakaat kedua membaca surah Al-Waqi'ah. Itu yang dibaca setiap hari itu. Kalau bagi kami sekeluarga itu sudah biasa, karena memang itu yang biasa dibaca dalam keseharian. Tapi bagi yang ada tetangga kemudian ikut itu kemudian terkejut, suratnya panjang sekali, surah Yasin dan kemudian surah Al-Waqi'ah. Baik, surah Al-Waqi'ah, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, ketika terjadi Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ini merupakan salah satu nama dari hari kiamat. Jadi merupakan salah satu nama dari hari kiamat. Kenapa kemudian dijadikan sebagai salah satu nama dari hari kiamat? Al-Waqi'ah itu sendiri maknanya adalah apa yang terjadi, peristiwa. Yang ini memang mengisyaratkan bahwa peristiwa ini adalah sesuatu yang memang pasti akan terjadi. Makanya kemudian di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa liwaqa'atiha kadzibah, bahwa terjadinya hari kiamat itu pada saat terjadi tidak ada lagi yang kemudian mendustakan. Kalau pada hari ini kita akan mendapatkan ada banyak orang yang tidak percaya dengan datangnya hari kiamat, bahwasanya manusia itu ya berakhir dengan kematian dan setelah itu tidak akan ada yang namanya kebangkitan. Akan tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan ketika hari kiamat itu sudah tiba, maka tidak ada yang bisa menahan, labudda antakun, maka itu pasti akan terjadi. Saat terjadi tidak ada manusia yang kemudian mengingkarinya, karena memang yang mengingkari semua juga meninggal dunia dan mereka
mengakui bahwa keyakinan yang mereka yakini dulu itu adalah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang salah. Di dalam ayat-ayat yang lain kita akan dapatkan istilah al-waqi'ah itu. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah di surah Al-Haqqah itu. Jadi istilah al-waqi'ah itu memang sudah ada pada masa Rasulullah SAW dan Rasulullah itu juga sudah menyebutnya kepada para sahabat. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Jadi tidak ada lagi yang mendustakan hari kiamat. Khafidatur rafi'ah. Nah, ini yang menarik. Khafidah itu kemudian dibarengkan dengan rafi'ah. Kalau rafi'ah itu meninggikan, ini merendahkan. Jadi merendahkan dan kemudian meninggikan. Maknanya kata para ulama bahwa di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan. Ada orang yang ketika di dunia itu dipandang tinggi, dihormati oleh orang banyak, mungkin karena kekayaannya, mungkin juga karena jabatannya, mungkin karena kepopulerannya, sehingga dia dipandang tinggi, mendapatkan derajat tinggi di sisi manusia. Akan tetapi nanti di akhirat ada banyak orang-orang yang dulunya dipandang tinggi, mempunyai derajat di tengah-tengah manusia, itu kemudian rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ketidakadaan keimanan pada dirinya. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang dulunya di dunia kadang direndahkan. Jadi di dunia ada golongan yang direndahkan, tidak dipandang oleh manusia, dianggap remeh, akan tapi kemudian karena dia termasuk ke dalam bagian orang-orang yang beriman, mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah, di dalam doa di antara dua sujud kita kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya adalah warfa'ni, ya Allah tinggikan derajat saya. Ketinggian derajat ini ya bisa di dunia, tapi terlebih lagi adalah di akhirat. Peradaban barat itu adalah peradaban yang memang tidak baik karena kacamata yang dipakai itu adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Coba kalau kita lihat dari kacamata barat, orang-orang yang dianggap sebagai orang yang mempunyai derajat tinggi itu karena banyak keduniaan itu kan. Populer, artis, penyanyi itu kan mempunyai kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia, sehingga banyak orang yang kemudian berlomba-lomba ingin jadi artis. Supaya apa? Supaya dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi manusia. Maka nanti akan kita lihat ada kontes dangdut Indonesia, ada KDI. Pokoknya itu adalah sesuatu yang kemudian Masya Allah pengikutnya, penggemarnya banyak sekali. Kalau sudah lolos ke satu tahap berikutnya itu merasa bahwasanya dia itu sudah masuk ke derajat yang tinggi. Alhamdulillah masuk. Alhamdulillah lulusan KDI berapa 1, 2, 3 itu sampai berapa episode dan penggemarnya itu banyak, yang ikut juga banyak, yang support itu juga banyak. Bandingkan dengan yang misalnya lomba tilawah, lomba tahfidz internasional. Walaupun sudah juara internasional, nggak ada yang menyambut itu. Ironi itu kan. Sudah jadi juara, kita akan dapatkan di beberapa berita. Jadi juara internasional di negara mana, pulang yang nyambut hanya keluarganya saja. Dari negara tidak ada yang menyambut, apalagi model pemberitaan.
Karena tadi peradaban modern itu melihat pada sisi fisik saja, populer. Pejabat, kalau sudah jadi pejabat, kedudukannya itu akan tinggi. Orang itu semua akan mendekat, semua berlomba-lomba. Orang kemudian kekayaan, kita akan dapatkan kekayaan. Kemudian dipandang tinggi. Ini adalah ukuran-ukuran yang bisa kita lihat pada peradaban modern. Yang sesungguhnya itu berbeda dengan peradaban di dalam Islam. Bahwa kedudukan yang tinggi, yang mulia sesungguhnya bukanlah karena hal-hal yang sifatnya fisik duniawi itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan orang-orang yang dulunya di dunia mempunyai kedudukan tinggi. Jadi ada pejabat yang dulu dihormati di dunia, ada orang yang populer dihormati di dunia, ada orang yang kemudian kaya dihormati di dunia, akan tapi karena mereka tidak melakukan amal solih, maka di akhirat mereka menjadi orang-orang yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang yang ketika di dunia dia tidak dipandang sama sekali, karena mungkin dia tidak punya, karena mungkin dia tidak mempunyai jabatan, tidak populer, sehingga di dunia seakan-akan dia diremehkan, akan tetapi kemudian di akhirat ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada istilah ma'lumun fil ardi majhulun fis sama. Ada orang yang masuk dalam kategori di dunia dia terkenal, akan tapi di langit dia tidak dikenal. Ma'lumun fil ardi majhulun fis sama. Ada orang yang di bumi terkenal, akan tapi di langit dia tidak terkenal. Atau sebaliknya, ada yang dia majhulun fil ardi ma'lumun fis sama. Di dunia dia tidak terkenal, akan tetapi ma'lumun fis sama, di langit dia itu terkenal. Salah satunya itu kalau dalam sejarah adalah Ahmad Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni ketika ditanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka tidak tahu itu. Padahal Rasulullah SAW itu memberikan pesan kepada Umar bin Khattab, kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, kamu minta doa dari dia. Padahal Umar bin Khattab itu seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau adalah seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pesan Rasulullah, kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doa dari dia. Yang mengisyaratkan bahwasanya doa dari Uwais Al-Qarni adalah doa yang mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu bikin penasaran Umar bin Khattab. Dicari, ditanya kepada orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Dan mereka banyak yang tidak tahu siapa Uwais Al-Qarni. Biasa-biasa saja di tengah kaumnya. Tapi di langit kemudian terkenal. Ini yang disebut dengan majhulun fil ardi ma'lumun fis sama. Di dunia tidak dikenal, akan tapi di langit dia sangat terkenal. Yang bagus itu adalah ma'lumun fil ardi ma'lumun fis sama. Di dunia itu dia terkenal, dia dikenal banyak orang, tapi di langit juga dikenal. Yang paling jelek majhulun fil ardi majhulun fis sama. Di dunia tidak ada yang kenal, kedudukannya rendah, tidak ada yang tahu. Jadi bumi, fis sama juga demikian, di langit tidak ada yang tahu juga. Ya paling tidak kita berharap masuk yang
majhulun fil ardi ma'lumun fis sama'. Walaupun tidak terkenal di dunia, ditanya siapa, tidak ada yang tahu. Kita berharap bahwasanya kita termasuk ke dalam bagian dari ma'lumun fis sama', yang dikenal di langit. Yang tentu itu karena amal-amal soleh yang kita lakukan. Nah, khafidatur rafiyah, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan. Ada orang-orang yang kedudukannya tinggi di dunia, akan tapi karena kelakuan yang tidak baik, tidak adanya keimanan, maka mereka terendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang yang di dunia dia tidak dipandang, akan tapi karena keimanannya, karena amal solihnya, dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hari kiamat. Bagaimana keadaan yang terjadi pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza rujjatil ardu rajja. Ketika bumi itu digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Seperti halnya yang ada di dalam surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi idza rujjatil ardu rajja. Jadi pada saat terjadinya kiamat, bumi itu digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Kita bisa bayangkan itu kalau kemudian bumi digoncangkan itu. Saya pernah ke Lamongan, itu di wisata bahari Lamongan. Itu naik ada permainan itu yang kemudian diputar-putar. Saya lupa namanya. Pada saat sebelum naik semuanya itu gembira, itu ada. Tapi ketika sudah diputar itu Masya Allah, menjerit semua itu. Allah. Saya kemudian memejamkan mata itu. Kenapa? Karena posisi itu disungsang, diputer, itu jungkir balik itu. Masya Allah. Saya bilang dari saya tidak mau naik lagi waktu itu. Ada famili saya ketika turun itu langsung muntah. Jadi yang tadi naik itu dengan gembira, ketika turun itu pucat pasi semuanya. Itu di dunia digoncang-goncangkan seperti itu, dibalik itu, jungkir balik, Masya Allah. Apalagi di hari kiamat, dan itu benar-benar terjadi, jungkir balik itu, dijungkir balikkan. Wabussatil jibalu bassa, dan gunung itu kemudian dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Padahal gunung itu kalau kemudian kita lihat ma'asolabatihi, itu kan keras, cadas. Akan tetapi di hari kiamat kemudian dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, sampai kemudian fakanat haba'an mumbassa, seperti halnya debu yang berterbangan. Jadi gunung yang kuat seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan, bahwasanya gunung itu fungsinya sebagai pasak penguat bumi, akan tapi di hari kiamat nanti akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya menjadi debu yang berterbangan. Kita bisa bayangkan kalau gunung yang kokoh seperti itu menjadi debu yang berterbangan, apalagi yang lainnya. Jadi bunyi digoncang segoncang-goncangnya, kemudian gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya sampai menjadi debu yang berterbangan. Itu gambaran tentang bagaimana kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat. Artinya kalau gunung saja hancur seperti itu, apalagi ya bangunan-bangunan seperti ini. Gunung itu kan kokoh. Kalau dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang kita lihat, maka bangunan-bangunan seperti halnya masjid, hotel, ataupun yang lainnya itu adalah sesuatu yang kecil dibandingkan dengan gunung itu. Yang artinya kalau gunung saja hancur sehancur-hancurnya menjadi debu yang berterbangan, apalagi yang lainnya.
itu pasti juga akan lebih mudah hancurnya. Sehingga gambaran yang seperti inilah yang kemudian membuat Rasulullah SAW menyatakan sayyabatni Hud wal waqi'ah. Ya, saya ini tua, banyak uban pada diri saya. Yang membuat saya uban diantaranya adalah surat Hud dan surat Al-Waqi'ah, karena membayangkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Cuma karena memang manusia tidak merasakan, maka dia tidak tahu bagaimana sesungguhnya dahsyatnya hari kiamat itu. Ya, diberikan sedikit saja manusia kan sudah kewalahan. Seperti halnya gempa itu. Gempa itu kan hanya sebentar dan itu skalanya berapa itu. Itu sudah menghancurkan rumah itu kan. Meluluhlantakkan. Apalagi di hari kiamat, gempa itu kan paling sebentar gitu. Getarannya ya, semua manusia itu sudah lari. Artinya kalau gempa yang seperti itu membuat semua manusia itu lari, menjadikan bangunan-bangunan itu retak, bahkan seperti halnya di Jepang, walaupun dengan teknologi yang sudah mapan, rumah-rumah itu masih juga ada yang hancur. Maka yang terjadi pada hari kiamat itu pasti kita bayangkan sangat dahsyat sekali. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang golongan-golongan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kuntum azwajan tsalatsah." Dan nanti kalian itu terbagi menjadi 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan pertama adalah golongan kanan, ashabul maimanah. Ma ashabul maimanah. Apakah? Artinya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa bahagianya, betapa mulianya ashabul maimanah, golongan kanan ini. Yang digambarkan di dalam beberapa kitab tafsir bahwa golongan kanan itu ada di sebelah kanan dari Nabi Adam, karena di hari kiamat semua manusia itu berkumpul di sisi dari Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita itu. Ashabul maimanah itu ada di kanan dari Nabi Adam alaihissalam. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan yang kedua adalah ashabul masy'amah, golongan kiri. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma ashabul masy'amah, betapa celakanya golongan kiri. Golongan kanan nanti akan menerima kitab mereka di kanan dengan tangan kanan, golongan kiri nanti akan menerima kitab mereka dengan tangan kiri, menjadi orang-orang yang dimasukkan ke neraka. Dan kemudian was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi ada ashabul yamin, ashabul maimanah, golongan kanan, ada golongan kiri, tapi ada yang disebut dengan as-sabiqun, orang yang mendahului, yang dikatakan oleh para mufassir bahwasanya as-sabiqun itu adalah para nabi, para rasul, asyuhada. Jadi mereka adalah orang-orang yang memang sudah dekat. Maka kemudian dikatakan ulaikal muqarrabun. Mereka lah orang-orang yang didekatkan. Didekatkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 golongan, di mana 1 golongan itu masuk neraka, sedangkan 2 golongan itu masuk surga. Yang masuk neraka itu adalah ashabul masy'amah, golongan kiri, yang mereka tidak mempunyai keimanan, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang masuk surga itu adalah pertama ashabul maimanah, golongan kanan, dan yang kedua adalah as-sabiqun, yang merupakan al-muqarrabun. As-sabiqun orang yang bergegas, dan ini lebih mulia lagi daripada ashabul maimanah, karena mereka itu adalah
orang-orang yang memang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para rasul, para nabi, para syuhada, as-sholihin, orang-orang yang memang solih, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam hal ini ada yang menyatakan ini sesuai juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala awrastal kitabal ladzina istafaina min ibadina, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewariskan kitab itu kepada hamba-hambanya. Akan tapi kemudian Allah menyatakan faminhum zalimun li nafsi, ada di antara hamba-hamba yang sudah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka kitab, diberikan kepada mereka kitab, akan tapi zalimun li nafsi, banyak menzalimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan, dan yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairat, ada yang bergegas untuk melakukan amal-amal kebaikan. Jadi 3 golongan yang insyaallah nanti kita bahas satu persatu di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang artinya sekali lagi, satu hal yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tekankan di dalam ayat-ayat itu, di antaranya adalah khafidatur rafi'ah, bahwa kedudukan yang ada di dunia itu bukanlah merupakan jaminan bahwasanya manusia itu akan mendapatkan hal yang sama di hari kiamat. Kenapa demikian? Sebab orang-orang Arab pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadang mempunyai keyakinan yang salah. Mereka merasa kalau di dunia mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kedudukan yang tinggi, nanti di akhirat mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi juga. Sebaliknya yang di dunia itu mendapatkan kedudukan yang rendah, nanti di hari kiamat itu juga akan rendah. Itu keyakinan dari sebagian orang-orang Arab pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan khafidatur rafi'ah, bahwa keyakinan mereka itu salah. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala justru akan merendahkan orang-orang yang dulunya di dunia mulia, dipandang sebagai orang yang mempunyai kedudukan tinggi karena populer, karena punya jabatan, karena kaya raya, karena rupa yang rupawan dan lain-lainnya yang sifatnya fisik. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala juga akan meninggikan derajat dari orang-orang yang di dunia dulunya dipandang rendah karena mungkin mereka adalah budak, karena dulunya mungkin mereka miskin, karena mungkin rupa mereka yang tidak rupawan. Allah Subhanahu wa taala meninggikan karena keimanan yang mereka miliki. Jadi ini sungguhnya untuk membantah keyakinan yang ada pada orang-orang Arab pada masa itu. Kan di dalam Al-Qur'an kita juga akan mendapatkan keyakinan-keyakinan yang salah, seperti hanya di surah Al-Kahfi ada sahibul jannataini, kan? Orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ditegur oleh temannya, dia kemudian katakan itu, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Sudah diperingatkan oleh temannya, dia kemudian masuk ke kebunnya dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Kemudian dia katakan ma adunnu an tabida hadhihi abada. Semua nikmat ini tidak akan hilang gitu. Wa ma adunnu sa'ata qa'imah, dan saya kira kiamat itu tidak akan terjadi. Wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalaupun nanti terjadi hari kiamat, nanti saya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pasti akan dapat yang lebih baik dari ini. Itu keyakinan yang salah yang Allah Subhanahu wa taala kemudian bantah, termasuk di dalam surah Al-Waqiah ini, bahwa kedudukan yang tinggi di dunia itu bukan merupakan jaminan akan mendapatkan kedudukan tinggi di akhirat. Semua nanti berpulang kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang beriman, melakukan amal soleh, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di dunia dia tidak dipandang oleh manusia. Sebaliknya, yang tidak beriman, tidak melakukan amal soleh, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang rendah, walaupun di dunia dulu dia dipandang tinggi oleh manusia. Yang mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk ke dalam bagian yang rafi'ah, yang ditinggikan derajat, baik di dunia ataupun juga di akhirat nanti. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, ya Allah tinggikan derajat saya, supaya kita ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik derajat di dunia terlebih lagi di akhirat. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.